Halo, jumpa lagi dengan saya di podcast Miftah Maska. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa nih ya. Beliau ada Ibu Arbi Kristional Lokananta. Apa kabar, Ibu? Baik, Pak Dodi. Namanya panjang ya? Ya pasti ada nama panggilan ini. Apa Ya. nih nama panggilan ini? Panggil aja Ola, Pak. Ola ya. Karena masih muda saya panggil Kak Ola aja ya. Siap, Pak. Nah, saya mau kepoin Kak Ola nih sebenarnya kesibukannya apa aja sih? Apa saja sih kesibukannya nih, belakangan ini? Oke, Pak. Jadi saya selain mengajar di ngajar FKDK, juga? betul, Pak. Wah, luar biasa. Dosen ya berarti ya? Saya Di mana nih, di kalau boleh ini, tahu? Pak, saya mengajar di FKDK Budi Luhur. FKDK apa tuh FKDK? Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Universitas Budi Luhur. Oke, mantap. Lalu? Jadi di kampus saya mengajar untuk konsentrasi broadcast journalism. Konsentrasi broadcast journalism. Ya, betul, Berarti Pak. kita ngomong seputar itu ya. Pertelevisian, Pak. Pertelevisian. Walaupun saya bukan orang TV, jadi penasaran mau tahu nih dunia pertelevisian ini seperti apa ya. Nah, selain sebagai dosen, ada aktivitas lain atau kesibukan lain mungkin? Ada pastinya, Pak. Jadi selain mengajar, saya pun menjadi video editor ya. Wow, video editor. Iya, di Kompas TV, Pak, bagian current affair. Oh, di Kompas TV ini salah satu TV nasional yang besar ya? Ya, betul, Luar Pak. biasa hebat nih. Kalau di pertelevisian itu ngapain aja sih kesibukannya selain tadi dari disebutkan ya, Ya. berkaitan dengan editor ya. Terus apa lagi tuh? Oke, kalau saya sendiri ya Pak sebagai video editor itu melakukan proses setelah pasca produksi. Jadi kalau produksi televisi itu kan ada 3 ya Pak. Ada 3 tahapan ya? Betul, 3 tahapan. ada Oke, apa aja tuh? Ada praproduksi. Praproduksi. Ya, itu biasanya kan tim Berarti ngapain kreatif. praproduksi? Itu biasanya tim kreatif ya Pak, bikin ide lalu bagaimana mengeksekusinya nanti pada saat produksi. Oh, berarti menyiapkan ide nih ya, Ya, perencanaan ya. betul, perencanaan ide, budgeting, alat dan lain sebagainya itu dilakukan ketika praproduksi. Praproduksi, Betul. oke, praproduksi perencanaan ya. Ya. Kemudian setelah itu eksekusi atau yang dinamakan dengan proses produksi. eksekusi. Ya. Berarti lalu, setelah praproduksi masuk ke tahapan produksi, mengeksekusi ide-ide yang sudah direncanakan sebelumnya. betul, iya. Jadi ide-ide dikumpulkan ya Pak setelah brainstorming bersama tim, produser dan lain sebagainya. Dilakukan produksi itu mungkin yang melakukan produksi itu kreatif, tim kreatif, Tim kreatif, betul. Selain itu juga ada kameramen, mungkin reporter dan lain sebagainya. Berarti kolaborasi nih ya. Ya, ketika proses produksi, lalu proses produksi selesai, ada materi editing, nanti materi tersebut masuk ke dalam proses editing. Sebelumnya, sebelum video editor melakukan editing, nanti tim kreatif Pak yang menyiapkan bersama dengan production assistant, menyiapkan materi, mulai dari skripnya ya, skrip, terus juga backsound yang mungkin akan digunakan dan materi lainnya seperti foto-foto atau video yang lainnya. Nanti masuk ke tim editing itu. Iya betul, tim produksi sih Pak. Tim produksi ya. Mm-mm. Wah, ini menarik juga ini ya. Nah, kalau kita sedikit, nah karena tadi Kak Ola kan juga sebagai dosen ya. Iya. Hal-hal tadi itu memang ada ya di mata kuliah ya? Ada, Pak. Contohnya mata kuliah apa aja tuh, Kak Ola? Khususnya kalau di FKDK Budi Luhur ya Pak, ada mata kuliah teknik editing. Teknik editing ya? Ya, berarti jadi di situ mahasiswa disiapkan seperti apa nih melalui mata kuliah teknik editing? awalnya mahasiswa tidak langsung praktek ya Pak, tapi mereka dipersiapkan dalam segi teori, mulai dari apa saja yang disebut dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, alat-alat editing, software, hardware-nya. Berarti dibekali basis teorinya dulu ya, pemahamannya dulu ya. Jadi sampai dengan UTS, mereka paham dasar untuk teoritis si editingnya tersebut. Baru setelah UTS, mereka langsung diajarkan dalam segi mempraktekkan teori yang sudah mereka dapatkan, menggunakan software editing. Kalau di kami itu ada Adobe Premiere Pak. Oh begitu. Iya. Berarti dibekali dulu teorinya atau konsepnya, setelah itu implementasinya ya. Betul. Dalam bentuk apa nih ya. Betul. Kemudian apalagi mata kuliah yang terkait ini?
Selain teknik editing, ada juga produksi non berita TV. Produksi non berita TV. Betul, ada produksi berita TV, mungkin juga produksi dokumenter, terus produksi feature. Sebenarnya banyak sekali mata kuliah praktek yang dilakukan konsentrasi broadcast journalism. Mau tidak mau mereka memang harus mempraktekkan teknik editing, Pak. Wah, ini menarik juga nih ya bagi teman-teman yang senang ini berkecimpung di bidang broadcasting ini ya, atau mau bekerja di media atau di televisi. Nah, kayaknya cocok nih masuk broadcast jurnalisme. Sekarang kan perkembangan pertelevisian luar biasa ya. Kalau menurut Kak Ola gimana nih? Apalagi sekarang kan juga sudah ke arah digital ini ya. Gimana nih perkembangannya nih? Kalau saya lihat ya Pak, khususnya selama pandemi ya 2 tahun kebelakang ini, betul Pak. Sebelumnya mungkin tidak terbayangkan ya melakukan editing di rumah, materi di-upload. Ya, di rumah, ya? Betul Pak, materi yang walaupun pandemi ini. Iya, bergiga-giga itu ya Pak, di-upload ke Drive gitu ya, video editornya mendownload, dilakukan brief mungkin lewat Google Meet dan lain sebagainya. Terus juga setelah sudah jadi materinya tersebut diedit, diupload ulang untuk tahap preview oleh tim produksi. Jadi proses-proses yang mungkin tadinya terbiasa offline ya Pak, terus karena ada pandemi, mau tidak mau kita harus menyesuaikan juga ya Pak. Jadi bisa dilakukan secara online ternyata Pak. Asik juga ini. Jadi walaupun situasi pandemi ya kerja bisa secara online ya. Betul. Artinya bidang itu memungkinkan dilakukan bahkan dari rumah. Kemudian sudah berapa tahun sih kalau di televisi? Kebetulan saya waktu kuliah S1 ya Pak, sudah sambil bekerja sebagai video editor. Mantap. Jadi sejak kuliah ini sudah berkecimpung ini di Pak, dunia editor. Semester 3 tahun 2010 Pak. Biasanya patut dicontoh. Ini namanya mahasiswa yang keren ini. Iya Pak, karena kebetulan waktu itu kebutuhan dari ini ya Pak untuk biaya kuliah dan lain sebagainya. Jadi mengharuskan memang kuliah sambil bekerja. Mantap. Walaupun kuliahnya reguler ya Pak, jadi waktu itu pagi sampai sore saya berkuliah di kampus, sore ke subuh itu melakukan teknik editing. Kayaknya subuh masih tidur kali ya. Mungkin di saat orang lain masih tidur ya Pak. Nah itu lagi giat-giatnya bekerja malah nih kalau Kak Ola nih. Wah itu berarti di televisi ini juga luar biasa kerjanya ya. Apalagi khususnya video editor ya Pak, rata-rata di perusahaan di pertelevisian itu mereka ada 3 shift. Jadi jadi benar-benar 24 jam ada shift untuk editing. Ya, jadi ada yang dari pagi ke sore, sore ke malam, malam ke pagi. Oh, berarti nggak full. Jadi dibagi-bagi ya, ada timnya ya. Ada timnya, ada tiga shift editing. Nah, ini bagi teman-teman mungkin yang tertarik untuk kerja di televisi, yang mungkin kuliahnya di broadcast journalism, ada kiat-kiat khusus nggak sih Kak Ola? Kalau misalkan saya ingin terjun atau bekerja di televisi, apa yang harus disiapkan? Skill apa sih yang harus kita miliki? Terutama kalau saya lihat ya Pak, soft skill itu sangat diperlukan ya Pak, dimana mungkin ketika berbicara skill editing, saya rasa mungkin orang pun bisa belajar otodidak betul. Tapi ketika kita berbicara soft skill, nah itu yang penting sekali Pak, mulai dari bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan baik, kerja sama tim, karena jangan egois, betul, jangan tidak bertenggang rasa dengan anggota sesama tim. Jadi memang harus cerdas berbudi luhur Pak Dodi. Itu yang harus garis bawahi, betul cerdas Pak. Berbudi luhur. Karena bekerja dalam teamwork ini beda sekali Pak. Ada seninya ini, beda dengan kita kerja sendirian Jadi nggak bisa egois lah. Jadi itu salah satu hal-hal yang harus disiapkan. Betul. Ketika sudah terjun, ini ritmenya gimana sih, ritme kerjanya? Jadi bisa berbagi pengalaman nggak? Prosesnya seperti ini Pak. Tim PA dengan kreatif kan syuting nih Pak. Hasil syuting itu ada yang namanya proses
penguploadan materi ke dalam software editing. Kebetulan kalau di kantor saya itu ya Pak, ini softwarenya itu adalah software Final Cut Pro. Nah, si software itu mengharuskan ke PA harus sudah merafkat dari VO atau dubbingan audionya. Jadi mereka sudah mulai rafkat, materi juga udah diimport, beberapa materi dibuat sesuai kebutuhannya apa, scene-nya apa, sedang misalkan penangkapan Brigadir A, B, C dan lain sebagainya, atau penangkapan si Z dan lain sebagainya. Jadi memudahkan untuk video editor mencari materi ketika melakukan editing ya. Lalu sudah diimport materinya, dubbingan sudah di rough cut, kemudian video editor diberikan script, script editing, panduan bagaimana alur cerita yang harus dibuat oleh seorang video editor. Ketika sudah jadi si editing tersebut videonya Pak, ada dua kemungkinan, bisa langsung diekspor dalam file kecil untuk preview melalui grup WhatsApp atau misalkan Google Drive, atau memang ketika produsernya ready atau eksekutif produser ready, mereka bisa langsung mendatangi booth video editor tersebut untuk melakukan preview. Berarti detailnya seperti itu ya, alurnya betul Pak. Jadi butuh sesuatu yang yang detail ini ya, kerja sama Pak. tim yang kompak ya, supaya hasilnya juga oke gitu ya. Karena ketika ada miskom, takutnya nanti tidak sesuai dengan skrip yang diharapkan, misalkan hasilnya. Berarti apa sih tantangan terbesarnya tuh yang kau alami ini selama ini? Tantangannya, kalau di Kompas TV ya Pak Dodi, editor tidak ada yang dedicated, jadi tidak ada editor yang stay di satu program. Oh gitu. Jadi tiap minggunya ada rolling, misalkan minggu ini saya program B, minggu depan program Z. Nah, di situ mungkin tantangan untuk editor adalah video editor harus bisa melakukan semua tipe teknik editing. Bisa dong ini. Ya, karena tiap program kan punya gayanya masing-masing ya Pak Dodi. Iya, setuju. Ada yang mungkin bisa dibuat lebih dramatisir gitu, atau mungkin bisa cut-to-cut biasa untuk editingnya, atau harus banyak efek. Nah itu mungkin tantangan untuk video editornya dari segi editingnya, dimana harus bisa fleksibel gitu Pak, karena kan masing-masing video editor pasti sebenarnya punya gaya editingnya gitu Pak. Stylenya beda-beda ya. Stylenya beda-beda. Nah itu dari segi stylenya tersebut, video editor harus bisa masuk ke dalam semua program acara. Wah ini udah profesional banget nih. Paket komplit ini ya. Kemudian untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin terjun nih ke dunia pertelevisian gitu ya, katakanlah juga sebagai editor dan lain-lain, apa nih yang harus disiapkan? Kalau dari segi teori tadi ya didapat juga di kampus gitu ya, di mata kuliah itu kan menunjang ya. Iya, betul. Atau mungkin juga ada praktik-praktik, tapi hal-hal lain mungkin yang mungkin saja di kampus nggak didapat gitu kan, apa aja sih yang harus disiapkan selain tadi kemampuan kerjasama tim ya? Ada lagi nggak? Mungkin teman-teman sekalian atau adik-adik yang menonton ya, itu bisa dengan menonton banyak referensi film Pak. Itu kayaknya betul juga tuh, setuju. Betul, jadi referensi film yang ditonton kan membuat kita, oh ternyata editing yang bagus untuk film A seperti ini, untuk film B kan beda-beda ya. Beda-beda Pak, betul Pak. Jadi harus banyak referensi. Ketika mereka punya referensi, minimal mereka menjadi penasaran gitu Pak. Ini film yang ini kok bisa ya editingnya seperti ini, harus diapain nih supaya bisa. Jadi mereka akan ada keinginan belajar gitu Pak. Jadi harus pikiran harus nakal juga nih dalam tanda kutip nih, harus bisa traveling kemana-mana supaya kita tetap ide-ide cemerlang tuh muncul ya. Oke, saya sepakat tuh, kita kunci harus banyak referensi, harus banyak lihat sana sini. Saya rasa itu juga bekal yang penting ya. Terakhir nih Kak Ola, kerja di TV ini menjanjikan gak sih? Nah itu dia tuh kayaknya ya, apa yang menjanjikan sih mau juga nih kan. Ini menjanjikan gak? Oke,
Kebetulan kalau di televisi ya Pak, dia karir PT sudah sangat jelas gitu ya. Jelas ya. Iya, jenjangnya ya. Betul, ketika masuk pertama di video editor mungkin bisa jadi asisten video editor terlebih dahulu. Tahapannya itu ya. Iya, terus menjadi video editor, lalu mungkin pada akhirnya dia bisa menjadi supervisor atau manajer. Jadi memang sebenarnya sudah jelas ya Pak untuk karir path-nya, atau bahkan ketika ada kesempatan untuk menjadi produser dan lain sebagainya, mereka bisa untuk terjun ke situ karena sebenarnya video editor itu juga dalam segi videonya mereka belajar, audionya juga belajar bagaimana yang memang estetikanya baik ya Pak. Jadi memang dari skrip juga mereka paham, bisa ke bidang lain setelah misalkan kayaknya udah bosan ya jadi video editor gitu, mau jadi produser nih. Bisa nah itu juga, memungkinkan juga Pak. Jadi intinya menjanjikan lah. Yang Sangat penting menjanjikan. Skillnya mumpuni, ya persiapannya juga bagus. Jadi apalagi televisi yang berkembang terus. Betul. Jadi ini menjadi ladang-ladang yang potensial ini bagi teman-teman khususnya yang fokus kepada broadcast journalism. Betul. Gitu ya. Kalau ada pesan-pesan lain mungkin sebelum kita akhiri. Mungkin pesan dari saya ya Pak, jangan mudah menyerah ya di era yang catat. Mungkin semangat. ketika kalian sudah capek ya Pak kirim CV sana sini ternyata juga nggak dipanggil, jangan cepat frustasi, jangan putus asa, ya. Jadi sebenarnya masih banyak ladang pekerjaan lain gitu Pak. Jangan fokus saya harus kerja di TV A, TV B gitu. Padahal sebenarnya channel YouTube atau mungkin TikTok dan lain sebagainya di era digital ini sangat menjanjikan sekali Pak. Setuju. Iya, jadi jangan sampai ketika mereka stuck di suatu perusahaan langsung yang besar gitu Pak, pikirnya langsung perusahaan besar. Padahal pengalaman bisa didapat dari tempat lain. Artinya bermimpi tinggi boleh, betul. Tapi untuk mencapai itu nggak ada salahnya kita titi dulu anak tangga dari yang paling bawah sampai kepada yang paling atas. Pokoknya tetap semangat lah ya. Betul Pak. Oke, makasih banget nih sama-sama, Paula sudah berbagi, udah menginspirasi kita semua. Yang penting tadi pesannya tetap semangat. Ya. Sampai ketemu lagi di podcast Mr. Maska selanjutnya. Makasih Paula. Ya, terima kasih Pak. Sukses selalu. Ya, bye. Panik. Hah? Nggak panik sih. Kita kan emang biasa ngomong. Biasa berdrama. Bergimik. Gimana boleh tapi kita lihat? Tapi tadi pas awal-awal aku mau ketawa pas ngomong Mr. Masker. Kayak nggak biasa lihat pada di series gitu loh.